Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsala Meliana, NPM 10080163006 dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Event Summer Festival 2.0 Greenpeace Indonesia dalam memperkenalkan energi terbarukan, studi kasus Summer Festival 2.0 di Bali pada tanggal 23 sampai 25 Agustus 2019. Konteks penelitiannya dapat lihat bahwa menurut dari Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, namun pemanfaatannya masih kurang. Lalu, Greenpeace Indonesia yang merupakan NGO yang bergerak di bidang lingkungan, membantu masyarakat di Celukan Bawang Bali dalam menghadapi dampak negatif dari pembangunan PLTU fase 2. Untuk fokus penelitiannya, bagaimana Event Summer Festival 2.0 Greenpeace Indonesia dalam memperkenalkan energi terbarukan. Untuk pertanyaan penelitiannya yang pertama, bagaimana manajemen event yang dilakukan Greenpeace Indonesia untuk mempersiapkan event Summer Festival 2.0. Terus pertanyaan yang keduanya, bagaimana Greenpeace Indonesia menyusun pesan melalui event Summer Festival 2.0. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Greenpeace Indonesia memanfaatkan media melalui event Summer Festival 2.0. Pertanyaan yang keempat, mengapa Greenpeace Indonesia lebih memilih menyelenggarakan kegiatan event Summer Festival 2.0 untuk memperkenalkan energi terbarukan dibanding dengan kegiatan lain. Untuk rangka berpikir ini dimulai dari pemanasan global karena penggunaan energi kotor, maka dibutuhkanlah energi terbarukan sebagai energi alternatif. Greenpeace Indonesia memperkenalkan energi terbarukan dengan diadakannya Summer Festival 2.0. Lalu dianalisislah strategi manajemen eventnya dengan menggunakan teori manajemen event, kategori, bentuk, dan skala event. Lalu dianalisis juga penyusunan pesannya dengan teori strategi kampanye PR fase 2, penyusunan pesan informatif dan persuasif. Lalu dianalisis penggunaan medianya dengan teori strategi kampanye PR fase 3, dan lalu dianalisis alasan diselenggarakannya event dengan teori kampanye public relations. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, lalu dengan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan studi kasus. Untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan wawancara mendalam dengan lead project dari event Summer Festival, lalu juga dengan komunitas dari komunitas Wilayah Ekobrik, lalu juga dengan volunteer dari Summer Festival 2.0, dan 2 peserta yang datang di event tersebut. Lalu dilakukan observasi, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi dari media sosial. Untuk hasil dan pembahasannya, untuk strategi manajemen event, Jo Goldblatt membagi dalam 5 tahap. Yang pertama ini ada research. Yang didapat dari research ini adalah masalah lingkungan dan keinginan memperkenalkan energi terbarukan. Lalu melakukan riset analisis SWOT di Celukan Bawang terkait pembangunan PLTU fase 2 tahun 2018. Lalu juga melakukan pendekatan dengan warga. Untuk desain, berkonsepkan dengan summer camp. Lalu juga event ini termasuk ke dalam special event, mini event, dan recreational event, dan berfokuskan pada lingkungan, lalu juga mengundang komunitas lingkungan seni dan sosial, lalu juga ada open recruitment volunteer. Untuk planning ini ada pembuatan mind mapping, lalu juga ada pre-event di kota lain, dan kegiatan utamanya yaitu workshop, diskusi senja, musik asyik, dan beach cleanup. Lalu juga ada marketplace. Untuk coordination, mulai pelaksanaan event yaitu 26 Juli 2019 di Bandung, 2 Agustus 2019 di Yogyakarta, 7 Agustus 2019 di Sidoarjo, dan 9 Agustus 2019 di Semarang. Dan pelaksanaan event utamanya tanggal 23 sampai 25 Agustus 2019. Untuk evaluasinya berlangsung hanya di akhir acara, dan kegiatan evaluasi ini kurang efektif dan tidak melihat sudut pandang dari peserta, maka dari itu dikatakan tidak efektif. Untuk penyusunan pesan, dari teknik penyusunan pesannya kita ambil dari informatif dan persuasif. Informatifnya ini adalah deductive order, dan persuasifnya ini adalah motivational appeal. Lalu untuk strategi kampanye PR fase kedua yaitu strategi, ada establishing goals dan objektif, di mana untuk mendapatkan awareness maka Greenpeace melakukan aksi dan menulis artikel online untuk berharap nantinya dapat menarik perhatian masyarakat, dan masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi dalam kampanye sehingga nantinya masyarakat dapat mengaplikasikannya kehidupan sehari-hari. Lalu tahap selanjutnya yaitu formulating action dan respons strategi, yaitu Greenpeace membuat event Summer Festival 2.0, lalu adanya partisipasi peserta, volunteer, komunitas, dan musisi, dan adanya kegiatan workshop, diskusi senja, musik asyik, dan beach cleanup. Lalu tahap selanjutnya itu adanya komunikasi persuasi dari company spokesperson. Company spokesperson ini Greenpeace Indonesia dan komunitas. Kedua Greenpeace dan komunitas ini memiliki kredibilitas tentunya. Lalu tidak ada faktor fisik, tapi asik, santai, dan
dan ramah menjadi karisma dari mereka tersendiri. Lalu juga Greenpeace mendominasi dalam event dan komunitas mempunyai wewenang. Dalam pemanfaatan medianya dilakukan dengan strategi kampanye public relation fase 3 yaitu taktik, ada choosing communication taktik, ada komunikasi interpersonal dan organizational media, komunikasi interpersonal termasuk dalam special event, dan organizational media dilakukan dengan digital media, diakses dengan internet, website, summerfestival.fyi, lalu jalan sosial media, melalui Instagram, melalui Twitter, dan melalui akun pribadi, lalu juga news media atau berita online. Lalu tahap selanjutnya ini ada scheduling frequency of tactic, yaitu membuat rundown dan mempublikasikan sesuai dengan timeline yang sudah dibuat. Lalu ada budget, yaitu memberikan anggaran. Lalu juga dengan alasannya, dengan ketiga alasan tadi, maka tujuan dari kampanye ini untuk menimbulkan kesadaran, sikap dan opini, dan perilaku. Dapat dilihat inilah merupakan urutan dari terjadinya event Summer Festival. Maka kesimpulannya dari ini semua yaitu event ini bersifat subjektif kesuksesannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.